adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Rasanya sudah lama sekali kita tidak bertemu langsung untuk ibadah sekolah minggu. Dan hari ini Kak Novi akan menemani adik-adik untuk ibadah sekolah minggu. Saya nggak sendirian loh, ada juga Kak Yanti. Hai juga Kak Novi. Hai adik-adik, udah pada mandi belum? Ayo, kas mandi, rapiin mainannya, terus kita siapkan Alkitabnya. Kita siap untuk sekolah minggu ya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memohon penyertaan Tuhan selama ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga hari ini Tuhan, kami bisa beribadah online bersama-sama. Tuhan, di tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini, kami mengucap syukur kalau kami masih boleh beribadah sekalipun di rumah. Tuhan tolong kami supaya ibadah kami dari awal
sampai nanti selesai ibadah boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, dan kiranya Engkau hadir Tuhan dalam setiap hati kami masing-masing. Berkati kami dan sertai ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Ya Tuhan tiap jam. Firman Tuhan kita hari ini akan disampaikan oleh Mas Nunung. Yuk, kita panggil Mas Nunung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Mas Nunung. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Semoga semuanya sehat. Itu yang kakak inginkan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk beribadah. Dan jangan lupa selama masa pandemi ini kalian harus senantiasa melakukan protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, cuci tangan selalu. Dan yang ketiga, selalu melakukan aktivitas dengan baik dan benar sesuai dengan protokol yang ada. Dan jangan lupa berdoa ya. Pasti Tuhan senantiasa pimpin. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Itu masih ada yang lari-lari. Ayo dek, kita ke sini. Kita merapat, duduk manis agar kita dibukakan hati kita untuk siap untuk berdoa. Nah, itu kan enak. Kalian duduk manis dan kita siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau boleh masuk ke dalam hati pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarkan sabda firman-Mu dan melakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab di kesempatan pagi hari ini dari Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 17. Mari kita siapkan dan kita baca bersama. Bacaan kita hari ini diambil dari Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian. Itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengahmu, kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Ferit, orang Girgazi, orang Amori, orang Yebus, itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam perangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketiga bangsa itu berangkat ke tempat perkemahan untuk menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segeralah sudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam pangkatlah tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Abra itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberanglah di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sehat semua ya kalian? Nah, sekarang kakak mau tanya kepada kalian. Siapa yang sudah pernah ke sungai? Coba angkat tangan. Ada yang sudah pernah ke sungai? Oh, ternyata semua angkat tangan. Puji Tuhan, ternyata kalian sudah pernah ke sungai. Nah, menurut kalian nih, apa sih yang terjadi kalau adik-adik ke sungai? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Basah. Terus apa lagi? Kotor, betul. Terus apa lagi? Tenggelam. Oh ya, betul, tenggelam. Kalau dalam airnya, kita akan tenggelam. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Terbawa arus, Kak? Oh, betul sekali. Terbawa arus. Jadi, semuanya jawabannya betul. Kalau kita ke sungai, yang terjadi adalah, kalau kita masuk ke dalamnya, yang terjadi adalah kita basah, kotor, bisa kena batu, bisa tenggelam, dan bahkan bisa terbawa arus. Itu ya adik-adik, semua jawaban kalian sangat benar, luar biasa. Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang Musa, 2 loh batu, dan arti bertekun. Di mana saat-saat yang lalu Musa menghancurkan batu, 2 loh batu tersebut karena melihat bangsa Israel berbuat dosa. Musa bertekun untuk memahat batu tersebut.
Nah, pada kesempatan hari ini kita juga belajar tentang kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana kesulitan itu terjadi saat bangsa Israel harus menyeberang ke sungai yang dalam dan lebar. Sungai apakah itu? Ada yang tahu? Angkat tangan, silakan. Samuel, silakan Samuel. Ya, betul sekali, Sungai Yordan. Nah, itulah kesulitan yang terjadi berikutnya di bangsa Israel, di mana mereka harus menyeberang ke Sungai Yordan. Itu yang terjadi, kesulitan bangsa Israel untuk menyeberang ke Sungai Yordan, yang lebar dan dalam. Orang-orang Israel merasa kebingungan dan kesulitan. Bagaimana ya caranya bisa menyeberangi Sungai Yordan tersebut? Adik-adik sudah tahu kan bagaimana sungai tersebut? Bagaimana kalau kita menyebur ke dalamnya, kita akan basah, kotor, tenggelam, kena batu, bahkan bisa terbawa oleh arus. Nah, itu yang terjadi di bangsa Israel pada saat itu. Mereka merasa kesulitan untuk menyeberangi Sungai Yordan tersebut. Akhirnya datanglah Yosua menjelaskan tentang tabut perjanjian Tuhan. Kalian tahu tabut perjanjian itu apa? Tabut perjanjian yang pada saat itu ada di bangsa Israel adalah peti kayu yang dilapisi oleh emas, di mana di dalam peti tersebut ada 2 loh batu yang dibuat oleh Musa. Nah, itu adalah tabut perjanjian Tuhan, di mana itu melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Itu tabut perjanjian yang menjadi lambang kehadiran Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Tabut perjanjian tersebut diangkat oleh para imam menuju ke Sungai Yordan bersama-sama dengan bangsa Israel. Pada saat imam-imam tersebut mencelupkan kakinya di Sungai Yordan, yang terjadi adalah aliran Sungai Yordan tersebut berhenti, sehingga bangsa Israel mampu menyeberang sungai dengan selamat. Dan para imam-imam tersebut berjalan di depan bangsa Israel hingga menyeberang Sungai Yordan. Nah, tabut perjanjian Tuhan pada saat bangsa Israel itu adalah melambangkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel di masa-masa yang sangat sulit. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita adik-adik, bagaimana bentuk tabut perjanjian di dalam kehidupan kita saat ini? Terkhusus nih kita sebagai anak-anak Tuhan menjalani aktivitas sekolah secara online. Nah, itu bisa dihadapi nih kesulitan-kesulitan yang terjadi. Mari untuk melihat bagaimana Tuhan hadir di dalam kesulitan-kesulitan kita melihat video ini. Mari kita lihat bersama. Ayo, kita lihat video ini. Mah, snack mah. Snack kemana? Snack kemana? Ini mau lagi gitu. Kan? Ya, Mbak Vina. Tambah nolnya 2. Ada pertanyaan? Kan? 600 mili. Oke. Mah. Iya. Kok teman-temanku Saya yang banyak. kayak teman-temanku banyak yang tinggi-tinggi gitu, kok sekarang udah ada kumisnya? Ali. Iya. Oh, sekarang mau kayaknya ketepatan. Oh ya, nanti angkanya ya. Mama, aku kan pernah tuh bikin. Aku lihat di YouTube nih. Ada orang yang bikin video terlama di dunia. Tahu nggak berapa jam, Mas? 24 jam? Enggak. 223 jam. Kalian 8 harus ngapain? Ya tulis dulu soalnya. Seminggu. 1 menit berapa jam? Ali. 1 menit berapa jam? Hah? Ayo Ali, kamu apa catatan? Ada. Mama cepet. Nenek, berapa? Satu volume itu
naik tangga gitu kan. Naik satu tangga bagi 1.000. Oh, oke. Ya. Oke. Mantap. Oke. Sama-sama. Nah, adik-adik, kalian sudah melihat ya video tadi bagaimana Ayu belajar secara online. Nah, ada poin-poin yang bisa didiskusikan nih di saat-saat kesulitan. Ada yang bisa menceritakan kesulitan apa yang terjadi? Nah, di video tadi kesulitan yang terjadi apa sih? Yang pertama adalah lapar. Jadi di video tersebut menyatakan Ayu meminta snack. Terus yang kedua apa? Berdiskusi diskusi tentang teman-temannya yang sudah lama tidak bertemu. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kesulitan mengerjakan soal matematika. Bagaimana Ayu kesulitan mengerjakan soal matematika. Dan pada saat-saat itu hadir yang menolong di masa-masa kesulitan siapa? Ayo, ada yang tahu angkat tangan? Ya, betul, mamanya. Nah, peran orang tua, peran mamanya di sini sangat membantu Ayu di masa-masa sulit. Pasti kalian juga mengalami hal yang sama, kesulitan dalam melakukan aktivitas. Nah, yang bisa menolong adalah siapa saja yang di dalam masa kesulitan kalian. Yang pertama adalah orang tua kalian. Terus yang kedua siapa? Guru sekolah minggu. Terus siapa lagi? Ayo, guru di sekolah. Teman-teman kalian, pendeta, dan banyak orang-orang di sekitar kalian yang menolong. Itu adalah wujud kehadiran Tuhan melalui orang-orang yang kalian sayangi dan kalian cintai. Ada mama, ada papa, ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada guru, ada pendeta, ataupun teman-teman kalian. Itu yang memberikan kalian tetap semangat di masa-masa kesulitan kalian. Nah, gunakan kesempatan itu untuk menyayangi mereka. Sayangi orang tua kalian. Sayangi teman-teman kalian. Nah, wujudkan cinta kasih kalian kepada mereka. Dengan apa? Ya, dengan berbuat yang baik, memberikan yang terbaik buat mereka, hormati mereka, kasihi mereka, sehingga kasih sayang, kesulitan-kesulitan yang terjadi, Tuhan hadir melalui mereka. Kiranya dengan firman ini kalian belajar untuk berterima kasih kepada mereka. Di masa-masa sulit, mereka hadir untuk menyelesaikan pergumulan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Adik-adik, sebelum kita berdoa, silahkan yang di samping kanan kiri kalian ada orang tua kalian, ada mama kalian, ada papa kalian. Datangi mereka, peluk mereka, dan sampaikan ucapan bahwa kalian menyayangi mereka. Sehingga mereka merasakan kasih sayang dari kalian. Silahkan, saya berikan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh belajar tentang berbagai hal di dalam kesulitan kami, di mana Engkau boleh hadir melalui orang tua kami, papa, mama, adik, kakak, saudara, teman-teman, guru, pendeta, ataupun siapapun yang senantiasa membantu kami di saat-saat sulit. Biarlah kami juga senantiasa menyayangi mereka, seperti halnya mereka menyayangi kami, dan kami melakukan aktivitas kami dengan ungkapan syukur, sehingga kesulitan-kesulitan yang terjadi dapat kami atasi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kami mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman percaya kita melalui lagu Aku Percaya. Bapa pencipta alam
waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya kan? Nah, nanti setelah persembahannya terkumpul, adik-adik bisa minta tolong papa mamanya untuk transfer ke gereja. Atau bisa juga dititipkan kepada pengurus kelompok untuk nanti diserahkan kepada gereja. Kita akan memberikan persembahan ini dengan diiringi pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk saat ini Tuhan. Bapa berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sekolah minggu ini Tuhan dapat berjalan dengan selamat. Ya Bapa, kami percaya Tuhan sampai saat ini Tuhan, penyertaan-Mu tidak akan berhenti ya Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, karena Bapa juga berikan kami kesehatan, agar kami senantiasa dapat bersuka cita, bersyukur kepada Engkau. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan, karena Bapa mau berkati untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati mereka yang mengelolanya ya Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan hanya untuk kemuliaan Kau saja Tuhan mereka. Ya Bapa, kami saat ini juga berdoa buat saudara-saudara kami ya Tuhan, jika saat ini mereka sedang sakit, karena Bapa mau sentuh mereka, mau rapi mereka, sembuhkan mereka, agar mereka dapat kembali beraktivitas kembali ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Betapa Dalamnya Kasih Setiamu. Adik-adik, terima kasih sudah melalui ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Nih, sekarang ada tugas aktivitas minggu ke depan yang harus kalian lakukan. Apa sih? Yang pertama, kakak minta kalian untuk membuat video nih. Video tidak usah lama-lama tentang hal kesulitan kalian. Dan bagaimana orang tua, saudara, ataupun kakak kalian membantu kalian. Tolong itu direkam dan dikirimkan ke WA yang ada di bawah sini. Ya, jangan lupa. Dan itu dilakukan dan dikirimkan. Nanti adik-adik akan merasakan sukacita bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik di dalam berbagai kesulitan yang terjadi. Tuhan memberkati adik-adik di masa sekolah, di masa pandemi yang saat ini terjadi. Tuhan memberkati adik-adik di dalam berbagai kehidupan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari Minggu ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dan Yesus memberkati.